Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Raja Channel, masih tentang seputar kolam. Apa kabar teman-teman? Apakah teman-teman baik-baik aja? Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang satu apapun, dan selalu dimudahkan urusan, dimudahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, selama ini memang saya disibukkan dengan kegiatan yang mungkin nggak bisa ditinggalin, jadi saya baru kali ini untuk upload video terbaru. Dan saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang banyak sekali dari salah satu teman-teman kita, baik teman-teman yang baru aja gabung atau menemukan channel ini, atau teman-teman kita yang udah lama mensupport saya tentang kolam ini. Banyak sekali yang masih belum paham. Saya nggak akan lama-lama, saya akan langsung ke pokok pembahasannya. Yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah, kita lihat di sini ada desain kolam dengan ukuran 3x2 dengan menggunakan 3 chamber untuk salah satu contohnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 4 chamber, 5 chamber, bahkan sama seperti ini. Yang pertama saya akan bahas adalah untuk kedalaman kolam ini adalah 80 cm teman-teman. Baik, kemarin ada yang nanya masalah, bang, kalau misalnya kita nggak tutupin pipa bottom drain, itu apakah ikan kecil nggak ke bawah masuk karena bottomnya besar? Dan berapa sih pipa bottom yang diperlukan? Baik teman-teman, lihat di sini. Ini ada kolam dengan menggunakan satu pipa bottom di tengah. Dan jika ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya pipa bottomnya di samping? Boleh, dan nggak apa-apa. Ini menggunakan pipa berkapasitas 2,5 inci. Kemudian menggunakan tutup seperti ini. Dan tutup ini di mana bang belinya? Nanti saya akan sertakan juga produk di video ini. Jadi teman-teman bisa tinggal klik aja dan langsung order. Baik, agar tidak ke bawah masuk, jadi ditutupin seperti ini teman-teman. Kita menggunakan tutup. Baik ya, sudah terjawab. Dan kemudian apakah di kolam harus menggunakan pipa backwash? Teman-teman, cukup menggunakan pipa backwash seperti ini. Ini adalah fungsi untuk pipa kontrol. Jadi ketika nanti airnya meluap, saya akan contohkan di sini. Dan nanti ketika air ini meluap, jika kolamnya ada di luar ruangan atau outdoor, otomatis nanti ketika hujan, kolam ini akan tertambah air teman-teman. Jadi pipa backwash ini sangat berguna untuk pembuangan. Nanti ketika airnya meluber, maka dia akan otomatis terbuang lewat pipa backwash ini atau pipa kontrol ini teman-teman. Nah, untuk pipanya berapa in bang? Untuk pipanya pasang saja 2,5 inch ya, agar nanti pembuangannya cepat gitu loh. Jadi ketika air tertambah hujan langsung terbuang ke sini. Baik ya. Kemudian tentang skimmernya. Jadi untuk pipa skimmernya ini pastikan untuk masuk di bagian chamber 1 teman-teman. Masuk ke chamber 1. Nah, ketika kemarin ada yang nanya, bang, untuk chambernya ini harus lebih rendah dari kolam utamanya enggak? Ya, saya sarankan atau saya rekomendasikan untuk chamber ini harus lebih rendah daripada kolam utama. Jadi agar nanti sirkulasinya bagus teman-teman. Dan kemarin juga ada yang nanya, bang, ini kok sirkulasinya nggak bagus ya? Apa memang ada salah di pipa penghubung? Baik teman-teman, jika kita memasang pipa bottom drain 2,5 inch, maka otomatis pipa penghubungnya harus besar. Seperti ini, saya akan contohkan. Dan untuk pipa penghubungnya ini menggunakan pipa berkapasitas 2 inch kali 2. Jadi untuk totalnya ini 4 inch teman-teman. Jadi jauh lebih besar daripada pipa bottom drainnya ini. Dan satu lagi yang menyebabkan sirkulasinya itu nggak bagus adalah untuk pemasangan pipa skimmernya ini teman-teman. Ini harus lebih rendah daripada air yang ada di kolam utama. Jadi pastikan air ini ada di permukaan skimmer seperti ini.
Kita akan contohkan di sini ya. Maaf. Kita akan contohkan di sini. Nah, ini permukaan pipa skimmer ini rata dengan air di kolam utama. Nah, bagaimana cara men-settingnya, Bang? Karena air yang ada di kolam ini akan standar di chamber ini. Nah, baik. Kita akan tentukan di pipa penghubung chambernya dulu ya. Untuk pemasangan pipa penghubung chamber, ini harus lebih rendah daripada pipa skimmernya ini, teman-teman. Jadi ketika kita simak atau kita lihat, air di kolam utama ini jauh lebih tinggi daripada pipa penghubung di chamber 1. Oke, paham ya? Jadi air yang ada di kolam utama ini harus lebih tinggi daripada air yang ada di chamber 1. Jadi yang kita setting hanya pipa penghubungnya ini aja, kita rendahin aja. Nah, maka sirkulasinya akan jauh lebih bagus. Kemudian untuk pipa penghubung di bagian chamber 2, ini juga kita setting jauh lebih rendah daripada pipa chamber 1 atau pipa penghubung di chamber 1. Jadi ketika kita lihat seperti ini, airnya akan sedikit lebih rendah daripada air di chamber 1. Bahkan juga di kolam utama. Jadi urutannya seperti ini. Kolam utama tinggi, kemudian rendah lagi, kemudian di chamber 2 rendah, dan di chamber 3 juga rendah. Baik, paham ya? Nah, untuk pipanya tadi udah saya bahas. Kita harus menggunakan pipa yang agak sedikit lebih besar. Kemudian kita juga menggunakan pipa backwash di setiap chambernya. Dan untuk sistemnya sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Silahkan teman-teman untuk masuk di video saya sebelumnya. Kemudian untuk penyimpanan media filter di sini saya akan jelaskan. Pipa bottom ini berfungsi untuk menghisap kotoran padat yang ada di dasar kolam. Nah, kenapa saya bikin menjulur ke tengah seperti ini? Agar kotoran terpusat ke tengah, teman-teman. Masuk ke pipa, masuk ke chamber 1. Kemudian nanti kotoran akan ada di paling bawah di sini. Jika kita akan lepaskan seperti ini, tanpa sekat ya. Kotoran akan ada di sini. Kemudian nanti ketika kita akan backwash, dia akan masuk ke pipa ini. Jadi otomatis lumpur-lumpur yang nanti mengendap di bawah itu akan tertarik oleh pipa backwash ini. Ketika kita akan menguras, kita tinggal cabut aja pipa yang ini. Nanti lumpur juga akan masuk ke bagian sini dan terbuang. Nah, kemudian kita pasang sekat. Ini adalah penyangga media filter, teman-teman. Nah, kemudian kita sanggah di sini. Untuk media filternya nanti juga saya akan sharing. Dan untuk sekat ini nanti juga akan saya sertakan di produk. Nanti teman-teman bisa klik. Kemudian di atas ini kita simpan media filter seperti jaring nelayan di sini untuk mengurai kotoran padat. Kemudian pasang juga jet mat. Nanti airnya akan naik ke atas. Dari bawah ini naik ke atas. Kemudian kotoran akan mengendap di bawah, teman-teman, karena terhalang oleh jaring nelayan di sini. Jadi nanti lumpurnya ada di bawah. Kemudian nanti kita kasih pemberat, kita kasih batu atau apapun di sini biar terlihat berat. Kemudian air akan naik ke atas menuju pipa penghubung chambernya ini. Kemudian dia akan turun dan di chamber 2 juga sama. Nanti diberi filter juga. Ini chamber biologis. Nah, nanti dikasih filter juga di sini untuk di chamber biologis sama. Kemudian nanti airnya juga akan naik dan masuk ke sini. Dan ini adalah chamber pompa atau chamber khusus. Ini yang nanti fungsinya akan mensuplai air jernih masuk ke waterfall. Dan berapa, Bang, untuk pompanya? Untuk kolam berkapasitas 3x2 ini, teman-teman bisa gunakan pompa berkapasitas 4.500 hingga 6.000 liter per jam atau LPH. Nanti juga akan saya sertakan di produk jika memang teman-teman butuh nanti. Jadi sesuaikan saja teman-teman ya dengan pipanya. Jadi jangan sampai nanti pompanya terlalu besar atau pipa penghubungnya ini terlalu kecil. Nanti ketika terlalu kecil penghubungnya nanti akan tekor yang ada di sini. Jadi sesuaikan aja.
Kalau memang chambernya besar, kemudian untuk pipa penghubungnya besar ini, maka teman-teman bisa menggunakan pompa yang besar juga. Baru nanti nggak akan tekor. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Kemudian jika memang ada trik-trik lain, teman-teman juga bisa sharing sama kita. Karena memang di sini saya tidak niat untuk menggurui, tetapi kita akan belajar bersama nanti di sini, dan teman-teman bisa sharing, tulis di kolom komentar jika ada masukan, silahkan, biar nanti teman-teman kita yang lain juga tahu. Baik ya, kemarin ada yang nanya juga tentang skimmer ini. Nanti sistem skimmer itu untuk kotoran yang ada mengambang di sini akan masuk ke sini teman-teman lewat permukaan air kolam ini. Oke, paham ya? Oke, terima kasih. Jika sudah paham, terima kasih banyak. Semoga channel ini memotivasi atau mereferensi teman-teman dan bermanfaat. Dan semoga sehat selalu. Semoga dimudahkan urusan dan juga rezekinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.